Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Nabilah Sajidah dan teman saya Rizky Khairul Anam akan menjelaskan sedikit materi tentang risiko. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam risiko, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu taking the hit and staying visible. Taking the hit. Yang pertama yaitu hear atau mendengar. Yang perlu dilakukan yaitu mendengarkan baik-baik permasalahannya, kemudian ucapkan ulang apa yang telah didengar. Selanjutnya, memberi penjelasan serta solusi yang dibutuhkan. Dan jangan bersifat egois atau mempertahankan pendapatnya sendiri. Yang kedua, empathize atau berempati. Seseorang harus memahami apa yang dirasakan oleh mereka. Apakah solusi yang diberikan sudah memenuhi ekspektasi mereka? Yang ketiga, apologize atau minta maaf. Permintaan maaf adalah pengakuan pribadi dan profesional seseorang ketika rekannya merasa tidak nyaman dan kecewa atas solusi yang diperoleh. Dan yang terakhir, take action atau mengambil tindakan. Pelajari apa harapan yang belum terpenuhi dan segera ambil tindakan untuk memperbaikinya. Yang kedua yaitu staying visible. Kepemimpinan dimulai dengan sikap dan keyakinan menjadi visible oleh apa yang Anda katakan dan lakukan dalam kata-kata, tindakan, dan cara menjalankan pembicaraan. Selanjutnya yaitu perkiraan dan perencanaan risiko. Perencanaan adalah satu usaha untuk memperkirakan risiko guna memperkecil risiko yang dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan bertujuan menciptakan sistem atau mekanisme dalam organisasi sehingga risiko yang bisa merugikan organisasi bisa diantisipasi dan dikelola untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko untuk meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan dalam suatu organisasi. Adapun tahapan dalam mengelola risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Kedua, menganalisis risiko. Ketiga, mengevaluasi risiko. Keempat, menanggapi risiko. Dan yang terakhir, meninjau dan memantau risiko. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Khairul Anam. Untuk itu, saya silahkan. Going public. Manajemen risiko adalah tanggung jawab yang tepat dari manajemen yang baik, dan yang terbaik memberi tahu kita tentang kemungkinan risiko. Dengan risiko-risiko yang tidak ketahui yang cukup besar, manajemen risiko tidak efektif dan dapat menjadi penghindaran tanggung jawab atas konsekuensi yang tidak terduga. Respon berani dalam situasi semacam ini adalah go public. Dua prinsip kepemimpinan strategis yang terlibat dalam go public adalah: pertama, mengidentifikasi tantangan adaptif atau mendiagnosa situasi dan menyarankan pembelajaran apa yang diperlukan untuk memenuhi ini. Yang kedua, memberikan pekerjaan kembali kepada orang-orang, kepada para pemangku kepentingan, dan orang-orang dengan suatu masalah. Staying alive.
Memimpin dalam situasi berisiko menuntut ketahanan emosional yang luar biasa. Terus maju membutuhkan ketangkasan dan keterampilan bertahan hidup. Seorang pemimpin tetap hidup bukan dengan bermain aman, tetapi dengan mengambil risiko berdasarkan penilaiannya yang sedang berlangsung di wilayah itu. Mengetahui bahwa tindakan korektif hampir selalu diperlukan. Mengadopsi pendekatan perubahan ini menuntut keberanian dan kepercayaan diri dari seorang pemimpin. Evaluasi proyek perubahan di NHS mengusulkan perbedaan antara dua jenis tindakan. Yang pertama, tindakan tipe 1 membutuhkan lebih sedikit usaha dan kurang berisiko. Dan karenanya tidak mungkin menghasilkan banyak perubahan atau pembelajaran yang signifikan. Kedua, tindakan tipe 2 membutuhkan energi baru, lebih berisiko, dan lebih mungkin mengarah pada peningkatan layanan dan pembelajaran. The imperative risks. Dalam situasi berisiko, penilaian yang sehat seringkali merupakan kualitas yang lebih bermanfaat daripada kecerdasan tinggi. Jumlah kecerdasan apapun tidak dapat memberi tahu kami apa yang harus dilakukan. Pembelajaran tindakan meningkatkan kualitas penilaian dalam menilai, mengambil, dan belajar dari risiko. Risiko dan manajemen risiko adalah fakta modern kehidupan organisasi. Meningkatkan standar dan target layanan bersama dengan visibilitas tinggi dan ancaman litigasi. Meningkatkan tekanan tidak hanya untuk mengelola risiko, tetapi juga terlihat melakukannya. Ini membuat sistem penting untuk penilaian risiko dan manajemen risiko, tetapi itu juga berarti bahwa penghindaran dan penyembunyian risiko cenderung berkembang. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dan saran silakan berkomentar di bawah ini. Terima kasih.